Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja PAU Kemang Pratama. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari ini dalam waktu istirahat kami. Penjagaan perlindungan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Terbukti pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Ada waktu yang sangat berharga bagi kami pagi hari ini. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh semakin mengerti, memahami setiap isi firman-Mu, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah mempertahankan kebenaran di tengah kepalsuan. Dalam pasal 2 ini, Petrus mengupas tentang guru-guru palsu. Ia memaparkan ciri-ciri guru palsu. Yang pertama, ajarannya menyesatkan dan menyangkali Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Dan yang ketiga, serakah dan hanya tertarik dengan keuntungan pribadi. Namun dengan demikian, Petrus mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi para penyesat ini karena hukuman bagi mereka sudah tersedia. Penghukuman Allah bagi mereka akhirnya pasti akan datang. Ia menggambarkannya dengan 3 contoh, yaitu pertama, malaikat yang jatuh, kedua, dunia purba, dan ketiga, kota Sodom dan Gomora, yang meskipun begitu hebat, namun dihukum karena dosa-dosa mereka. Meskipun begitu, orang benar tidak perlu gentar karena hukuman Allah tiba, karena Allah tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh. Sekali lagi Petrus memberikan contoh dari perjanjian lama. Nuh dan Lot diselamatkan dari murka Allah karena anugerah Allah dan kesalehan hidup mereka yang tidak membiarkan diri mereka hidup tersesat. Petrus mengakhiri pasal ini dengan memberikan 2 alasan mengapa guru-guru itu palsu. Yang pertama, ajaran mereka didasarkan atas janji yang palsu. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi seperti mata air yang kering atau kabut yang dihalaukan taufan. Dan yang kedua, pengalaman rohani mereka adalah pengalaman yang palsu.
mereka belum mengalami kelahiran baru yang sejati. Sampai-sampai Petrus menggambarkan mereka seperti hewan liar yang tak berakal budi, seperti anjing dan babi. Dari surat Petrus ini, kita belajar bahwa kita perlu mengenali guru-guru palsu dengan ajarannya yang menyesatkan. Untuk bisa mengenali ajaran yang palsu lebih dulu, kita perlu mengenali ajaran yang benar, yang sesuai Alkitab, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai penyesatan yang semakin sulit dikenali pada zaman ini. Kita dipanggil untuk selalu menguji pengajaran yang kita terima. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Dan mengikuti pengajaran yang benar. Ingatlah betapa dahsyatnya penghakiman Allah. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam hawa nafsu. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami pagi hari ini untuk kami senantiasa mempertahankan kebenaran di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang palsu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat membedakan ajaran-ajaran palsu dan juga ajaran-ajaran yang benar. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani aktivitas kami, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami di sepanjang hari ini dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.